Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Trianugrah di kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum mengenai ekoenzim dalam ilmuwan kimia dan biologi. Ekoenzim atau garbage enzim merupakan salah satu alternatif bahan pembersih alami yang berasal dari limbah buah segar melalui proses fermentasi. Cairan hasil fermentasi sampah organik ini memiliki berbagai fungsi, termaksud sebagai pembersih lantai, pembersih sayur dan buah, penangkal serangga, dan penyubur tanaman. Perlu kita ketahui bahwa ekoenzim terbuat dari limbah buah segar dan sayuran, sehingga mengandung serat atau biasa disebut selulosa, yang merupakan bagian dari polisakarida. Pada umumnya, polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada monosakarida dan disakarida. Molekul polisakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida. Ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Poonphamphong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Gagasan ini untuk memperoleh enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik. Ekoenzim sendiri merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, serta air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cairan ini bisa menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Dari hari pertama saya membuat ekoenzim, prosesnya akan melepas gas ozon atau O3. O3 dapat mengurangi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang memperangkap panas di awan. Jadi akan mengurangi efek kaca dan global warming. Enzim mengubah amonia menjadi nitrat atau NO3, hormon alami dan nutrisi tanaman, sementara itu mengubah CO2 menjadi karbon atau CO3 yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Sehingga dalam proses fermentasi ekoenzim ini menggunakan bakteri anaerob. Bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak dapat tumbuh dalam suasana O2 atau zat asam karena dalam suasana ini akan terbentuk H2O2 yang bersifat toksik terhadap bakteri. Sebab lain menyatakan dalam suasana zat asam potensi oksidasi reduksi yang diperlukan kuman anaerob tidak akan menurun. Aroma asam pada cairan ekoenzim berasal dari asam organik seperti asam asetat yang terdapat dalam cairan produk ekoenzim tersebut. Kandungan dalam ekoenzim antara lain asam organik seperti asam asetat atau H3COOH yang dapat membunuh mikrob. Selain itu juga dihasilkan NO3 atau nitrat dan CO3 karbon trioksida yang dibutuhkan oleh mikrob sebagai nutrien. Penggunaan deterjen dapat mengurangi jumlah mikrob cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan cairan pembersih ekoenzim. Manfaat ekoenzim yaitu 1. Membersihkan lantai sebagai pengganti cairan pel. 2. Membersihkan toilet. 3. Membersihkan permukaan dapur. 4. Membersihkan piring dan peralatan makan lainnya. 5. Menyuburkan tanaman. 6. Pembasmi hama. Dan 7. Melestarikan lingkungan sekitar. Hasil ekoenzim yaitu cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar, namun warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, bergantung pada jenis sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan. Dari percobaan yang telah dibuat, yaitu ekoenzim menghasilkan kandungan alkohol dan asam asetat dari proses fermentasi. Kedua zat inilah yang berfungsi sebagai pembasmi bakteri dan kotoran yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
Dapat disimpulkan bahwa ekoenzim ini adalah bentuk daur ulang limbah rumah tangga. Sampah merupakan masalah yang serius karena dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, salah satu pemanfaatan sampah organik adalah dengan membuat ekoenzim yang dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.